Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Awal dari pelarian besar. Melihat ke dalam hutan lebat yang luas, orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi sesekali akan bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan hijau pepohonan dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Itu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Tatapan tajam seperti elang mereka akan memindai hutan di bawah dengan detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan ombak hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar benda di bawah hutan lebat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tetap tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu hamparan hutan lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menunjukkan isyarat tangan satu sama lain dan berpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan lebat dan subur, pohon menjulang tinggi menembus langit. Di sekitarnya, bagaimanapun, ada pohon dalam jumlah yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Oleh karena itu, hal itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ini, ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang subur. Oleh karena itu, jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan lebat. Segera, suara halus dari gigi yang mengatuk muncul. Sesaat kemudian, daun pepohonan bergetar sedikit dan wajah dengan cemberut yang rapat terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar di batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru? Apakah kamu masih di sini?" Xiao Yan menghela nafas panjang sebelum buru-buru menangis pelan di dalam hatinya. "Ah!" Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiao Yan, "Rekan kecil. Kali ini, segalanya tidak terlihat terlalu bagus." Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa saat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak mengizinkan saya mengonsumsi 7 air liur roh hijau ajaib, saya mungkin akan tertidur sekali lagi. Xiao yang tertawa getir dan berkata, "Saya terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang." "Ah, saya tahu. Anda, Nak, sangat peduli dengan hubungan ayah anak Anda. Jika tidak, mengingat karakter Anda, kecil kemungkinan Anda akan begitu sembrono untuk menyerang Mystic Cloud Sect dan bahkan membunuh Yun Leng di depan umum." Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, "Namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dalam hidupnya. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila." "Terima kasih, Guru." Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut dan bersyukur. "Keke, apa yang harus kita syukuri di antara kita berdua?" Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius, "Rekan kecil, kita masih dalam batas pengaruh Mystic Cloud Sector. Karena itu, kita harus pergi dari sini secepatnya.
Meskipun Yunshan mungkin terluka parah setelah makan 2 Angry Buddha Lotus Flame, terus-menerus, para sesepuh dan diakon dari Mystic Cloud Sector bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang yang lain, Yun Yun. Saat ini saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 Angry Buddha Lotus Flames. Paling tidak, saya tidak dapat memberi Anda energi yang dapat Anda sia-siakan secara acak seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yunshan sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Aku saat ini hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dipancarkan oleh jejak energi. Jika saya menghancurkannya dengan paksa, Yunshan akan segera merasakannya. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan menegang saat dia mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya dengan jelas mengetahui niat membunuh yang dimiliki Yunshan terhadapnya. Pada saat ini, Mystic Cloud Sector mungkin sudah menuangkan seluruh kekuatan sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak bisa menangani beberapa murid Mystic Cloud Sector. Jika diaken atau bahkan sesepuh menemukannya, tidak sulit bagi pihak lain untuk menundanya, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika saat itu tiba, jika pasukan Mystic Cloud Sector mendengar suara itu dan tiba, Xiao Yan mungkin benar-benar akan mati di hutan tanpa akhir ini. Pertama, mari kita pergi jauh ke dalam pegunungan untuk menghindari regu pencari dari Mystic Cloud Sector. Saya saat ini dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Jika saya tidak membiarkan luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiao Yan menyeka noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Ah, itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka-lukamu kali ini cukup parah, dengan guru yang saat ini terjaga, secara alami aku akan membiarkanmu pulih secepat mungkin. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Pada saat ini, ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid Mystic Cloud Sector di timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Oleh karena itu, kami hanya bisa melarikan diri menuju sisi barat hutan. Yao Lao tetap berkata, terlebih lagi, perhatikan sosok di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Mystic Cloud Sector dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Do Wang. Jika Anda secara tidak beruntung menabrak salah satu dari mereka dalam kondisi seperti itu akan merepotkan. Aku tahu. Xiao Yan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang gesit. Ketika dia berada beberapa meter dari tanah, Xiao Yan melonggarkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalikkan badan dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dikeluarkan saat dia mendarat hampir tidak terdengar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu ke sekelompok hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa menahan kegembiraan. 7 cahaya berwarna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain, sangat sulit mencoba menemukan Xiao Yan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak lahir, bahkan bau sekecil apapun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengontrol tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya.
Heaven Swallowing Python dengan patuh bergoyang-goyang, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hehe, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiao Yan terbuka saat melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sehebat Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti yang mulia dalam hal itu benar-benar akan habis-habisan atas perintah Xiao yang selama dia memberinya makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao yang sangat marah hingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, sebenarnya berdiri diam di samping selama pertarungan besarnya dengan Yun Shan sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lionbird Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetesnya dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Pythoness. Segera, anak kecil itu melompat-lompat, sangat lincah. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa kali sebelum mengeluarkan suara suo dan memasuki lengan Xiao Yan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan menghela nafas panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua Misty Cloud Sector. Ayo pergi. Sepertinya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertengkar dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak rata, melayang ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan segera meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru saja Anda alami ini sangat bermanfaat bagi Anda. Segera temukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Ini sepertinya salah satu dari sedikit kabar baik dalam situasi buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana dia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat sedikit. Xiao Yan menoleh dan memandangi hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Misty Cloud Sect, Yun Shan, sepertinya dendam di antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesali ini di masa mendatang. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekor tergantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar salah. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkan dia menjadi seperti serigala sendirian di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, berkeliling dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan mematikan. Saat suara yang berisi rasa dingin yang gelap dan tebal jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiao Yan, tempat itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap dilepaskan kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama mereka kembali, wajar jika orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka.
seorang murid mistik Cloud Sekte yang merupakan pemimpin kelompok perlahan melangkah maju. Dia mengayunkan pedang panjang dan cahaya pedang itu menyala, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Pangkat dari Magical Beast tidak rendah. Akan sangat sulit jika kami mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para sesepuh untuk menggunakan unit terbang." Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang sedikit tajam dipancarkan perlahan dari bambu. Itu akhirnya membentuk bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.